Kali ini Mama Ena akan ngasih tahu kamu semua cara membuat kue sus ya, adonan dasar kue sus. Ini saya pakai margarin, terus saya kasih air. Ini aku bikin banyak ya, ini bikin 3 adonan sekaligus. Makanya pakai pancinya kudu gede. Ya. Nah, ini. Nah, ya seperti ini kita cairkan sampai dia meleleh semuanya. Sama ini nih, gula ya, gula pasir. Terus kalau misalnya nggak mau pakai gula gimana, boleh nggak Mama Ena? Boleh aja, sah aja ya. Tujuannya penggunaan gula pasir ini, satu itu buat ngasih taste ya, ngasih rasa buat si kue susnya, kulit susnya. Kulit susnya jadi lebih enak, lebih manis ya, ngangkat rasa gurih dari ini dari margarinnya juga. Terus biasanya dengan menggunakan gula pasir ini warna teksturnya juga biasanya jadi lebih shiny, lebih mengkilat, cantik nanti jadinya. Oke. Nah, ini kalau misalnya ini margarin, aku nggak mau pakai margarin, maunya pakai butter, bisa nggak? Bisa. Pakai yang unsalted butter, lalu kamu tambahin lagi garam, kira-kira kalau satu adonan tuh sekitar 1/4 sendok teh ya. Oke, ini kita tunggu sampai mendidih. Ya. Sementara itu siapin juga nih, ada terigu sama telur. Ya. Telur nanti masukinnya kalau dia sudah kalis nih adonannya, sudah agak hangat kuku ya, tapi masih panas, jadi tidak boleh dingin ya. Nah, ini kan udah mulai ini. Terus biasa suka pada nanya, ini margarinnya pakai merek apa Mama Ena? Pakai merek apa aja boleh, sesuka-sukanya. Biasanya di rumahnya pakai apa, itu yang bisa dipakai ya, selera itu sih. Kalau merek ya, merek margarin tuh macam-macam, ada Blue Band, ada Mother Choice, ada Vilma, ada apa lagi ya, apa ya mereknya ya, Palmia, ada banyak lah ya margarin sekarang, udah aneka ragam merek. Jadi tergantung nanti mana yang lebih disuka, atau misalnya yang sesuai dengan, misalnya kalau buat jualan cari yang costnya masuk ya. Bedanya nanti hasilnya apa? Nah, bedanya kalau merek sih ya bedanya nggak terlalu signifikan. Yang lebih signifikan kalau mengganti margarin dengan butter, dengan mentega, otomatis rasa pasti ya, kalau buat saya sih lebih enak pakai butter ya, karena kan butter itu dari susu, jadi dia otomatis lebih gurih rasanya. Oke, sabar ya, kita aduk. Nah, nanti waktu mau masukin si terigu, kalau ini sudah mendidih, itu ada 2 cara. Sebenarnya harusnya dalam kondisi api masih nyala, tapi api kecil, langsung masukin terigu, aduk cepat ya. Cuman problemnya kalau masih pemula, nanti akhirnya ngaduknya kurang cepat, terus jadinya gerindil-gerindil. Nah, apa tuh gerindil-gerindil? Tepungnya masih masih gumpal-gumpal, masih berbutir-butir. Jadi nggak asik hasil ininya nih, hasil adonannya jadi kurang kalis juga. Nah, terus triknya gimana kalau buat pemula? Kalau buat pemula saya biasanya ngajarinya supaya nggak cepet gosong juga, matiin aja dulu apinya ya. Matiin apinya, masukin terigu, aduk udah rata, nyalain lagi api kecil, lanjutin memasak sampai benar-benar kalis. Kalisnya kayak apa nanti ya, sebentar lagi kita akan lihat. Sabar ya guys. Ini karena 3 adonan lumayan. Kenapa sih langsung masak 3 adonan? Kan kita mau bikin macam-macam. Mau bikin sus vanilla, mau bikin tiger chokes, mau bikin apa lagi ya tadi ya, sus buah ya, mau bikin what else, eclair, terus bikin apa lagi, sus gulung ya, roll chokes. Nah, oh iya, nanti kalau misalnya Mama Ena sempat, mudah-mudahan sih sempat ya, aku akan juga kasih video cara membuat croquembouche ya. Croquembouche ini adalah sus khasnya Prancis. Dia pakai apa namanya tuh, karamel
ya. Nah, nanti diajarin cara bikin karamelnya untuk rebus seperti apa. Ya. Nah, lihat tuh ya, sudah mendidih. Nah, ini bisa kita kecilin atau kita matiin dulu. Ini kita matiin ya. Matiin. Masukin langsung diaduk cepat. Tapi hati-hati ya ngaduknya ya. Biarpun cepat jangan nafsu. Kenapa? Muncrat. Ya. Terus biasa suka nanya, ini mesti pakai spatula kayu kah gitu. Pakai spatula apa aja yang bisa dipakai, yang jelas harus tahan panas ya, karena spatula karet atau apa yang kayak karet itu ya, itu bisa dipakai, tapi biasanya dia suka ada beberapa jenis yang nggak tahan panas ya. Kalau saya lebih senang pakai yang gini nih, yang kayu gini. Saya memang misahin satu khusus untuk bikin adonan kue gitu, satu atau dua saya bikin di rumah. Nggak boleh dipakai nih spatula gini khusus kue, nggak boleh dipakai buat ngomong tuh ya. Nah, ini sampai dia udah mulai rata kita nyalain lagi apinya kecil aja. Oke, lanjutin deh bikin ya, sambil diratain terus ya, diaduk terus ya, jangan ditinggal-tinggal. Nggak bisa kalau adonan kue sus jangan ditinggal, apalagi tinggal medsos. Wah, lupa bablas gosong bu ya. Seperti ini ya tuh nih, maksudnya supaya jangan kayak gini nih, tuh ada adonan putih-putih tuh ya, masih ada adonan putih-putih terigunya itu. Kita aduk terus sampai si adonan putih-putih itu hilang dari peredaran. Tuh ya, tuh. Yang namanya kalis, dia kalisnya kayak gini nih. Dia udah nyatu adonannya tuh. Ya, sudah sulit untuk dipisahkan. Nah, itu berarti dia udah kalis. Jadi beda ya kalisnya kue sus sama kalisnya adonan roti ya. Sama-sama sudah halus tuh ya, teksturnya sudah halus. Ya, teksturnya halus tuh seperti itu. Ya, terus dia kemana-mana diaduk ngikut semuanya tuh. Ya. Oke, kalau udah, tunggu nih masih ada sedikit. Nah, oke, nah ini udah. Kalau sudah kita matikan apinya. Nah, ada dua teknik yang diajarkan. Satu, dalam kondisi panas langsung di mixer. Pakai telurnya, bisa nggak? Bisa. Atau kalau mau tunggu sebentar ya, agak anget-anget kuku. Terus baru masukin telurnya, bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa adalah kalau adonannya udah dingin total. Ya, kalau adonan kue sus sudah dingin total, dia sudah tidak bisa digunakan. Ya, nah ini makanya dalam kondisi hangat biasanya saya campur. Ini harus di mixer apa gimana? Kalau saya biasanya ya bisa di mixer, bisa enggak ya. Ini biar cepat. Ini saya ya. Oke, mau di mixer bisa, mau diaduk satu-satu bisa, ya, selera. Balik lagi ya. Nah ini saya aduk aja biasa, ya, masukin dikit-dikit, sorry, ya, sambil diaduk dalam kondisi panas atau hangat kuku bisa, semuanya bisa dikerjain. Ya, aduk aja gini, cuman ya dengan kekuatan tangan tentunya ya. Tapi kalau saya biasanya suka nunggu, tunggu sampai anget aja dulu ya, masih panas banget. Oke. Oke guys, ini sudah adem ya, sudah suam-suam kuku. Dites aja pakai punggung jari, tuh masih hangat tapi belum dingin. Oke, nah ini kita masukin telurnya ya, one at a time, jangan langsung nafsu ya. Oke, masukin. Masukin terus aduk terus ya. Kalau nggak kuat bisa pakai mixer. Kalau saya udah biasa begini ya, saya lebih senang begini ya.
Ya. Tuh, ya kita aduk terus. Aduk sampai rata. Yang jelas adonannya tidak menjadi cair ya. Kalau adonannya jadi cair berarti kemungkinan besar adonannya tadi udah terlalu dingin. Makanya dia tadi saya bilang harus benar-benar masih hangat. Biasanya saya ngediemin paling sekitar 10-15 menit langsung saya masukin telurnya. Oke. Kita aduk lagi. Nah, kalau zaman dulu kita nggak pakai mixer sih emang bikinnya ya, jadi manual kayak gini nih. Ya, zaman sekarang aja. Lagi pula nggak mungkin juga kalau saya, ada kulit telur. Kalau misalnya kita udah ya. Ini nggak mungkin juga kalau sekarang itu kita kita bikin untuk 1000 atau untuk 500 aja. Kalau pakai tangan gini gempor. Nah, jangan lupa siapin plastik segitiga. Untuk apa? Untuk masukin ini. Terus apakah harus pakai spuit? Oh tidak ya. Tidak harus pakai spuit. Nah ini tuh, aduh adonannya liat banget. Ya jadi dia nggak encer ya. Tuh. Jadi bagus kan? Nah kalau sudah seperti ini sudah bagus. Udah tinggal lanjut deh kita. Oke?